Kali ini, hanya ada 20.000 tentara yang dibawa oleh Rennes. Bahkan di antara 20.000 orang ini, ada beberapa, bukan elit. Ada 40.000 orang di kuil utama Qin Yichen di sisi kota terapung Blur. Jadi Beiyun Liancheng tidak akan mengatur sejumlah besar elit di sini. Kekuatan tempur sebenarnya dari 20.000 orang ini mungkin tidak dapat menahan bahkan 10.000 orang di Mahkamah Agung. Belum lagi cara lain untuk membantu pertempuran. Jika Mahkamah Agung tidak memberi mereka kesempatan sejak awal, mereka mungkin bahkan dibunuh satu gelombang diambil, dan satu tidak ditinggalkan. Bawahan yang tidak kompeten seperti itu, ditambah dengan orang lain yang tidak kuat, jelas sekali. Setelah dihadapkan dengan Mahkamah Agung, hasil terburuknya adalah mereka semua akan jatuh dan tidak ada yang akan selamat. Tapi melihat Qin Yichen masih di sini, dan melihat wajahnya yang penuh tekad, Ren curiga dengan penilaiannya sendiri. Mungkin Qin Yichen benar, masih ada sedikit peluang tipis untuk memenangkan pertempuran ini. Jika itu orang lain, mungkin benar-benar tidak ada jalan keluar saat ini, itu hanya upaya dalam kasus terburuk. Tuan Kota, jika aku mati di medan perang kali ini, jangan beri aku topi seperti melanggar disiplin militer, atau aku akan marah. Meninggalkan kalimat ini, Ren mengikuti pengaturan Qin Yichen dan mengirim staf. Dengan pengiriman Qin Yichen, semua prajurit mengambil tindakan. Mengetahui bahwa ada pengkhianat di antara orang-orang ini dan mereka tidak dapat dibersihkan untuk saat ini, Qin Yichen memilih untuk menggunakan keberadaan mereka untuk mengubah kerugian dari keberadaan respons internal menjadi keuntungan lagi. Qin Yichen menoleh untuk melihat cakrawala, di mana dia tidak bisa melihatnya, dan bahkan tidak bisa memahami batas kesadarannya. Qin Yichen melihat tim Mahkamah Agung, dan mereka menuju ke arahnya. Karena kamu sangat suka menangkapku, ayolah, aku ingin melihat berapa banyak cara yang bisa kamu gunakan. Pada saat ini, di kamp besar Mahkamah Agung, utusan ilahi yang tak terhitung jumlahnya buru-buru masuk dan buru-buru pergi. Dan Frozul memegang tangannya dan melihat peta dengan sungguh-sungguh, sedikit kekuatan suci mengalir di peta. Seorang malaikat memasuki tenda. Kembali ke Panglima tertinggi, ada berita bahwa penguasa cahaya melewati Feng Yusuanshan, dan sekarang dia seharusnya berjalan 100 mil jauhnya. Mendengar kata-kata utusan itu, garis di peta tiba-tiba runtuh, hanya menyisakan titik terang yang perlahan berenang di peta. Ekspresi Flodor sangat serius. Apakah itu di sini? Melihat lokasi di peta, Frodro mengerutkan kening. Karena area ini terlalu kosong, tidak banyak gunung gantung, dan tidak mungkin menyembunyikan dirinya sebagai tempat transfer. Jelas bukan keputusan yang menguntungkan untuk membawa tentara dari kota pemurnian Beiyun ke sini. Tujuan kedatangan mereka ke sini sudah jelas. Awalnya, orang-orang ini menuju ke posisinya. Tetapi sekarang, segalanya tiba-tiba berubah, dan orang-orang ini menoleh dan pergi. Ini membuat Frodro mengerutkan kening. Tidak ada yang menjawab pertanyaannya, yang berarti tidak ada informasi terkait hal ini untuk saat ini. Frodro menghela nafas. Sepertinya aku membuat kesalahan dalam bertaruh kali ini. Aku khawatir dia cukup percaya diri untuk memulai denganku. Aku seharusnya tidak melepaskan kesempatan untuk mengepung begitu awal. Aku harus bertahan untuk sementara waktu. Frodro melirik peta dan segera memerintahkan. Platform Dianjiang. Biarkan semua utusan ilahi pergi ke platform Dianjiang. Pastikan untuk mencegah platform Dianjiang jatuh ke tangan kota pemurnian Beiyun. Setelah melihat rute Qin Yichen, Frodro langsung percaya bahwa Qin Yi ada di sini untuk mengganggunya dalam pengambilan keputusan. Adapun hal-hal lain, Frodro punya banyak alasan untuk percaya bahwa selama Qin Yichen bukan orang bodoh, dia tidak akan melakukannya. Akan gegabah menyerang, semuanya berpura-pura. Setelah memastikan hal ini, Frodro semakin yakin. Orang-orang yang dikirim dari kota terapung Lin semuanya tua dan lemah, dan tidak mungkin bagi mereka untuk melakukan sesuatu yang layak disebut dalam hal kekuatan. Ini hanya tipuan. Masalah yang paling sulit sekarang adalah tubuh penguasa kota Liancheng, Shen Lianchen. Selama dia terbunuh atau terluka, dan kemudian membuka lubang di wilayah kota pemurnian Beiyun, hanya masalah waktu sebelum mengalahkan kota pemurnian Beiyun. Memikirkan hal ini, Frodro merasa sedikit lebih nyaman, tetapi dari sudut matanya melirik titik kecil cahaya yang mewakili Qin Yichen. Utusan surgawi yang sedang menunggu pesanan di samping agak terkejut ketika mereka melihat pemandangan ini. Frodro telah berada di medan perang selama beberapa tahun yang tidak diketahui, dan dia jarang melihat hal yang sama untuk kedua kalinya. Dan sekarang, ini adalah ketiga kalinya dia melihat titik cahaya yang mewakili Qin Yichen, yang menunjukkan betapa dia peduli dengan tim ini. Seorang malaikat melangkah maju. Bawahanku, silakan pergi ke tempat ini dan amati pergerakan Lord of Light setiap saat. Saat ini, kita memiliki tenaga yang cukup. Jika ada perubahan, aku bisa mengikuti pengiriman dan pergi ke tempat yang lebih penting. Frodro langsung menggelengkan kepalanya. Tidak perlu, dia hanya memiliki begitu banyak orang, dan tidak mungkin membuat suara besar. Saya bukan satu-satunya di kamp Mahkamah Agung. Biarkan dia datang ke kamp kosong ini. Setelah selesai berbicara, Frodro membuat beberapa pengaturan,
dan menempatkan semua pasukannya di platform komandan, siap untuk mengambil celah ini untuk memfasilitasi penaklukan kota pemurnian Beiyun di masa depan. Setelah beberapa pengaturan, Frodro berangkat sendiri dengan tenaga terakhir. Meskipun rencana kali ini lebih berisiko, pada dasarnya semua kekuatan di tangan dimasukkan ke dalam pertempuran. Sayangnya, sekarang Frodro dapat dikirim. Hanya utusan dewa terakhir yang bertanggung jawab untuk transmisi informasi yang tersisa. Frodro tidak menyadari bahwa di antara utusan ilahi ini, setelah mendengar perintah mereka, satu utusan ilahi tidak terburu-buru untuk pergi, tetapi berjalan di ujung tim. Diam-diam menggunakan aura untuk menyampaikan informasi ke tubuh utama. Malam tadi malam tampak membosankan, tetapi bagi Qin Yichen, itu sama sekali tidak tenang. Klon telah menghentikan semua jenis masalah sepele dan bergabung dalam pertempuran. Ribuan avatar bergabung di medan perang, menanyakan Qin Yichen informasi yang dia butuhkan kapan saja. Apakah itu Mahkamah Agung Ilahi atau di kota pemurnian Beiyun, ada klon Qin Yichen untuk ditanyakan. Selain tempat-tempat ini, Qin Yichen bahkan menghubungi Byron, secara khusus meninggalkan klon untuk berkomunikasi dengan Byron, dan memperoleh interior dewa tertinggi. Pengadilan sesegera mungkin, informasi. Jaringan intelijen yang begitu besar memberi Qin Yichen, yang seharusnya diolesi di kedua matanya dan tidak tahu bagaimana memilih, memiliki konteks pembersihan. Setelah Qin Yichen mendapat informasi tentang klon, dia langsung mengulurkan tangannya dan memegang bahu Ren. Sekarang ada kesempatan di hadapanmu.